Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari oleh karenanya Bandung senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang hana priwate sabi-sabi melimpahkan kepada kita Bandung segala bentuk curahan nikmat dan rahmat, sehingga dengan adanya nikmat dan rahmat daripada Allah lah kedai Bandung mantang dipuruk oleh Allah dalam golongan urang-urang yang beriman, dan juga Allah taala senantiasa membuka kepada kitanya pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu taubah, juga pintu-pintu ibadah, dan juga pintu-pintu ilmu, yang mana semuanya ini adalah sebagai perbekalan kegetanya pembantu di saat getanya menghadap Allah, menutup mata buat selama-lamanya. Selawat dan salam mari oleh getanya pembantu senantiasa getanya pula getanya kirim. Semoga oleh Allah bana pedruh ke dalam lumung baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian yang tanya hormati bersama. Yang pertama sekali Tuku Musik Masjid, selanjutnya kepada seluruh musik kamu Bandung, gure-gure, tungku-tungku yang telah berhadir pada malam yang sangat mulia ini, dan juga pada tempat yang sangat mulia pula. Hadirin kaum muslimin, para jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan seizin daripada Allah Subhanahu wa taala, di malam yang sangat mulianya legedanyo, yaitu kata tamam bak malam yang ke-15 daripada bulan suci Ramadan, di mana gedanyo nyo antara ulikut nauku kasantut persih menyotabuh tamsilan dik tidra urung kana umu putluhun. Umu putluhunnya umu kasempurna, umu putluhun umu kagepeh lonceng kematian siga, atau jika lehega lonceng kematian tanyu dalam udik. Apabila umur gedanya mencapai 40 tahun, nyo telah dibunyikan satu kali lonceng kematian. Apabila umur gedanya 50 tahun, nyo kagak bunyikan lonceng kematian yang kedua kali. Apabila umur gedanya 60 tahun, maka dibunyikan lonceng kematian ketiga kali. Olehnya hanale gebunyikan lonceng kematian, tapi tinggal menunggu undangan. Begitulah gedanya bak malamnya, yaitu ke pertengahan, yaitu bak malam yang ke-15 daripada bulan suci Ramadan. Maka semuanya ini adalah tak luput daripada taufik, hidayah, kudrah dan iradah serta izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nafsu manusia di saat keberkekalan atau ibadah, maka kadang-kadang dia itu akan menjadi jenuh. Ingatlah, di saat nafsu getanyo menjadi jenuh dalam ibadah, Allah Ta'ala tidak akan pernah jenuh untuk nebalah pahala yang besar ke getanyo. Di saat getanyo menjadi bosan tentang apa? Bosan bak dalake ampun bak Allah Ta'ala dalam bulan suci Ramadan. Kadang kasih peluhuro dalake ampun tapi nyo sehingga bosan tu. Ingatlah yang bahwa Allah tidak pernah bosan menunggu hamba-hambanya yang meminta ampun kepadanya. Di saat getanyo kabue untuk tertingkatkan taubat getanyo, namun ingatlah Allah Ta'ala akan pernah bak gepreh siapa yang bertobat daripada hamba-hambanya, supaya dengan dia bertobat itu Allah Ta'ala memasukkan dia dalam
golongan orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, maka di saat getanyo menjadi jenuh, di saat getanyo kabeut yang awai rami-rami berjamaah, yang awai rami-rami baca Quran, semakin ujung kadang-kadang semakin nit, maka bertanyalah sewaktu-waktu kepada jiwa getanyo. Bertanyalah sewaktu-waktu kepada nafsu getanyo. Wahai nafsu, apabila engkau lalai dikala sehat, kapankah engkau akan berbuat ibadah kepada Allah? Apakah kamu menunggu waktu sakit? Apabila engkau teledor dan lalai dan lupa dikala kamu senang, apakah kamu menunggu waktu susah? Dan apakah dikala engkau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, kamu itu menunggu ajal, kamu itu menunggu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka waktu itu baru kamu memperbanyak amal ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah, maka perbanyaklah tafakur dan tanyalah pada nafsu getanyo. Saat nafsu ini telah bosan, saat nafsu ini telah malas, saat nafsu getanyo telah jenuh. Ingatlah, kematian itu tidak pernah menunggu kita sempat. Walaupun kita masih sempit, hafid apabila kematian itu telah datang. Kematian itu tidak pernah menunggu kita bertobat. Kematian itu tidak pernah menunggu kita mampu berbuat ibadah. Acik, coba kita yang perhatikan. Kadang-kadang tanya wateta tubit, ham rempak wow rumah, kematian teruk wateta tubit. Kadang-kadang tanya dalam bekerja, kematian ide bak kerja, ham rempak teruk katanya kena rumah dilai untuk teruk kematian. Hana. Begitulah kematian yang akan datang bak katanya. Kadang-kadang hana ipreh orang raya akan teruk cik kematian. Maka ingatlah, kematian itu tidak akan pernah menunggu kita bertobat, menunggu kita siap, menunggu kita sempat untuk mengerjakan segala sesuatu perbekalan untuk mati. Tidak pernah menunggu. Tapi apabila kematian itu telah datang, maka dia akan datang sesegera mungkin. Maka hadirin yang dirahmati Allah, coba perbanyakkanlah tafakur. Karena pakon, di saat nasihat-nasihat yang disampaikan di manusia hanya mampu diresap di hati. Di saat pelajaran-pelajaran yang kita petik daripada membaca kitab-kitab yang bernilai ilmunya, di saat kita baca Quran itu tidak menjadi pelajaran, maka salah satu cara yang ampuh untuk mendidik nafsu ini itulah dengan bertafakur, dengan merenungkan, dengan menghayati. Kalau kubur lawetnya, ditna ka usia lung, lung akan menuju kiban, ditna ka tanggung jawab dan sebagainya. Ingatlah tentang kematian. Maka insya Allah kematian itulah akan menjadi obat yang sangat ampuh untuk terciptanya semangat baru bagi kita untuk bertobat dan untuk memperbanyak amal ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman, maka dalam bulan suci Ramadan ini sangat-sangat dia harapkan salah satunya adalah pengampunan daripada Allah. Ini sangat kita harapkan. Karena kita menyadari bahwa getanyo datang dalam bulan Ramadan ini membawa noda dosa. Datang dalam bulan Ramadan ini kita berlumur dengan kesalahan-kesalahan. Ditimpa dengan berbagai macam bentuk maksiat. Maka tentu saja getanyo sangat berharap kepada Allah Ta'ala agar Ramadan ini menjadi bulan penghapus dosa getanyo. Tapi ingatlah wahai saudaraku sekalian, para ulama menulis dalam kitab-kitab ada banyak hal yang dapat terhapusnya dosa seorang hamba. Di antaranya perkara-perkara yang dapat terhapusnya dosa seorang hamba ini yang pertama dan pokok dan mesti ini ditempuh, yaitu dengan jalan taubat yang sebenar-benarnya. Mesti kita bertobat dengan memperbanyak istighfar, meninggalkan segala kesalahan katanya. Kenapa pentingnya kita bertobat? Kenapa penting kita bertobat? Dikarenakan apabila manusia tidak bertobat, maka ibadah yang dia kerjakan memang seperti biasa. Namun maksiat akan tetap jalan terus. Maka hajit hirun tu, sira urang berilmu, sira urang jamaah rutin, sira urang pengajian rutin, mulutnya masih suka berdusta. Ya kan? Akhlaknya masih akhlak tercela. Dalam HP-nya masih ada aplikasi-aplikasi judi online dan sebagainya. Pokoknya walaupun ibadahnya itu seperti biasa, namun maksiatnya akan tetap saja jalan terus.
Kadang-kadang mulai jamun ke jamun entak uronyo. Legetanyo golong telah dihilangkan satu maksiat. Yang kadang manusia mutiro dan itu pun maksiatnya yang telah lakukan. Tapi kita dengan Allah Ta'ala sangat tahu bahwa maksiatnya entak uronyo. Yang manusia kadang-kadang dianggap tanya urung saleh. Nyokuh yang sangat kita sayangkan. Padahal kita menghadap Allah, orang yang salah dalam pandangan Allah. Bukan orang yang saleh. Bahkan karena ada saja dosa yang entak uronyo, kadang-kadang kita belum bertobat daripadanya. Apakah dosa mata, galak tak ikalan sesuatu yang haram? Apakah dosa pajuh riba? Apakah pokoknya segala bentuklah yang kita sangat mengetahui daripada orang yang lain. Kasom bak manusia je, tapi bak Allah Ta'ala tidak dapat kita sembunyikan. Maka hadirin yang dirahmati Allah, penghapusan dosa yang pertama diperah oleh para ulama mesti lewat jalan taubat. Taubat itu harus kita tempuh mukadimah taubat serta syarat-syarat taubat. Walaupun di sini kita tidak menjelaskan karena ini panjang lebar diuraikan oleh Imam Ghazali di dalam mukadimah di dalam kitab Minhajul Abidin bab akabah taubat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila taubat tidak kita lakukan walau ibadat kita banyak, maka kita dianggap masih orang yang berkekalan di atas dosa. Maka dihanjit hirun katanya, ibadah lagi biasa tapi maksiat jalan terus. Maka perbanyaklah istighfar, lagi ampunlah ba Allah Ta'ala di dalam bulan suci Ramadan. Tinggalkan segala bentuk kejahatan-kejahatan agar kita dipuruh oleh Allah Ta'ala dalam golongan urung-urung yang bertobat. Ini yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang dapat menghapuskan dosa seorang hamba, itulah dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan di dalam Ramadan. Pula kebaikan. Apa saja? Zikir, baca Quran. Yang kejap baik sampai lagi tanya, entak uronyo mantang lalai. Ada saja dari saudara getanya ke malam 15 musabah ayat Quran golong pernah terbaca. Ingat yang bahwa apabila getanya hantom pernah basah lidah tu musikre ayat Al-Quran sepanjang udep getanya, maka lidah ini akan cikang, akan keruh, handruh dia mengucapkan kalimah syahadah di saat dia itu mati. Kalimah thayyibah harus takut mati-mati. Pakan karena lidah ini tidak pernah basah dengan Al-Quran sepanjang udip gedanya. Sangat kita sayangkan. Bahasa yang saat kita berbicara dengan bahasa yang fasih. Ruh, ged, tak pegah haba. Quran handa tim baca. Oh, tak pegah haba ged bahasa tu. Sutuhna. Tapi handa tim baca Quran. Sungguh sangat kita sayangkan. Hadirin yang dirahmati Allah. Juga ingatlah. Di saat kadang-kadang ronyo kita lalai. Ada hamba-hamba Allah yang di sela-sela malamnya, dalam ruang-ruang waktu kesibukannya, dia merenungkan tentang dosanya, bercucuran air matanya, namun gedanya lalai ngen HP, lalai nongkrong bak warung-warung kedai-kedai, kan hanya tak duduk mesti sekedar, ada masalah, tak pelah ke kerawat, hanam daleh, lagi tak tubik terawih mesti jum tak duduk tidak ngajum, ada masalah, tapi nanti bagikan waktu, ada waktu untuk ajak-ajak tak pelah kerawat drone, ada waktu untuk berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi yang tanda pegang, perbanyak amal ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Karena dengan banyak amal ibadah itu juga dapat menggugurkan dosa-dosa katanya. Awate tanya be'er tu. Mesti be'er tak buat ibadah. Ingatlah, satu ibadah sunat yang kita kerjakan dalam Ramadan, maka Allah Ta'ala berikan bagaikan ibadah fardu. Tanya tak semayang duha 2 rakaat gitu. Nyan lagi tak semayang fardu subuh. Itanya tak semayang maghrib, ba'diyah maghrib 2 rakaat, betul. Ba'diyah isya 2 rakaat. Nyan bagaikan tanya tak semayang perle lihu, perle ata, perle maghrib, perle isya. Nyan lagi nyan pahala ji bila Allah. Maka watai tanya be'er tak puput ibadat, ingatlah yang bahwa sunat yang tak puputnya lagi semayang fardu. Karena Nabi dipegah dalam satu hadis, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi. Si barang kata mantang taqarraba, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala fihi dalam Ramadan bi khaslatin minal khairi, dengan satu kebaikan saja, yang kana kaman ada faridatan fima siwahu, seolah-olah dia itu bagaikan mengerjakan satu fardu menjadi luar Ramadan. Yang lagi bunuh setelah salat isya ada ba'diyah isya, jangan kita tinggalkan.
Apabila tak tinggalkan ba'diyah insya nya cukup tak rugau. Kata tinggai sabuh keutamaan yang paling raya bak tayak cok pahala semayang tarawih. Karena pakan pahala semayang ba'diyah insya kan insya mentang qabliyah dan ba'diyah. Apakah maghrib, insya, luhur dan sebagainya yang lebih lagi terbanding daripada pahala semayang tarawih. Tarawih rakaat 20 rakaat, insya ba'diyah ji 2 rakaat, lebih afdal ji pahala terbanding daripada tarawih. Hadirin yang dirahmati Allah, kadang uri samping katanya brah bru bibudah itu bayang ba'diyah insya. Itanya tatim du, tatim pegang HP, tatim zikir, kan anjir berzikir yang kata tinggalkan satu pahala yang luar biasa. Karena kelebihan ba'diyah insya itu lebih raya terbanding daripada tarawih. Tarawih bilangan itu yang banyak. Adapun fadilahnya tetap lebih rawatib, tetap lebih ba'diyah insya. Lagi perbandingan getanya tanya padi tenanyo 200 dengan jo sertau temse. Nanti ulama nyan afdal goknya itanya rame itu sagai. Adapun segi afdaliyah goknya dengan getanya. Ya kan? Afdal goknya ra ilmi, lebih goknya ra akhlak, lebih goknya ra ibadat. Itanya kan kekurangan menukun tamsilan di ba'diyah insya tabanding ngan tarawih. Baik sampai nyo pertengahan ke Ramadan nyan golong muta depu pi. Cukup jai qabliyah dan ba'diyah kita sia-siakan. Cukup jai katubuh pahala lupa jai dum. Pahalanya hana tacau itanya. Maka tingkatkan. Kadang-kadang kan ngentah sembahyang ba'diyah insyanya gugur pahala, gugur dosa kita selama situ. Tengok ada untuk dah sembahyang lom ba'diyah lain lom qabliyah lain gugur lom dosa kita situ. So yang kamu dapat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kerja baik tak anggap itanya ban kali rakaat tentang kali bahje. Golom munyo qabliyah ataupun ba'diyah insya. Dengan bahasa lain sembahyang rawatib dengan sembahyang tarawih. Raya khat pahala sembahyang rawatib tabanding daripada sembahyang tarawih. Kentit wate ta pegah meno menyumunan pum lai tinggal baik dah sembahyang tarawih le. Nanti kalah salah tak tak. Sebab itanya tarawih pun mendapat pahala yang cukup raya kepada Allah taala. Makanya kejarlah amalan-amalan yang sunat tersebut. Lagi contoh witir ke begah. Witir 1 rakaat saja, tambah rakaat atau main witir. Nyo lebih afdal ji tabanding daripada qabliyah subuh. Pada hari ke begah, semayang qabliyah subuh digolong fardu subuh, semayang 2 rakaat. Nyan tabanding dunia dan isinya lebih afdal 2 rakaat qabliyah subuh. Tapi dengan witir kalah dia. Lebih raya pahala semayang witir walau 1 rakaat. Yang kejap witirnya jangankan dalam Ramadan, di luar Ramadan pun kerjakanlah. Walaupun 1 rakaat. Umpama di luar Ramadan, ni pegah di luar Ramadan. Oleh semayang isya, semayang ba'diyah, hanya semayang witir 1 rakaat. Tapi punya 1 rakaat habis-habis tak pubut, nya kakurung ge sampai je ke makruh tu. Karena sekurung-kurung afdal benar he 3 ge jika bawah rakaat tak pubut. Lebih-lebih sering leh-leh bawah rakaat tak pubut je. Tapi yang tak nak pegah, witir itu lebih afdal tabanding daripada qabliyah subuh, tabanding daripada rawatib. Maka jangan kita tinggalkan. Baik sampai dino tanya kadang-kadang isah le nafsu tu. Oleh sembahyang tarawih kan tawa ju rumah. Tapi ke bahan entuk men tak ada sembahyang witir karena selele witir 13 rakaat. Bah tak sembahyang entuk mentai rumah tak pula-pula gerak witir di rumah. Ada kata tengok kelebut ya azan subuh berjaga. Adapun sawo tip let dapat jubu sawo sagat. Cukup kaya pahala dum kata pegadah kita tanya sembahyang witir. Mengata sembahyang juno berjamaah? Yang pertama merempak jamaah, lalu olehnya witir lam merempak. Luar biasa pahala ni juga Allah. Yang kedua penjualan kitab batai gato urutan sembahyang sunat. Seluruh sembahyang sunat yang paling afdal pun sembahyang sunat orang raya haji. Yang kedua sembahyang sunat orang raya puasa. Yang kelima sembahyang sunat gerhana mataurau. Yang keempat sembahyang sunat gerhana bulan. Yang kelima sembahyang sunat istisqa. Sembahyang sunat laki ujun. Yang keenam sembahyang sunat witir. Witir ile. Golong ti tarawih. Yang ketujuh sembahyang sunat rawatib. Yang ke-8 baru tarawih. Yang ketujuh tarawihnya urutan ke-8 gede. Nyan baru sembahyang tarawih. Makanya jangan kita tinggalkan rawatib. Karena kita pegah guna adalah memperbanyak amalan-amalan sunat itu ataupun kebaikan-kebaikan dalam Ramadan dapat menggugurkan dosa-dosa kitanya. Yang sunat yang tak kerjakan bagaikan fardu. Yang kejut lagi ditanya kan tak sedekah masa. Napeng Rp1,000 tak sedekah. Nyan pahala lagi pahala tajuk jakut bila Allah, masya-Allah. Lagi pahala tajuk jakut. Mampu tanya tak sedekah dikrek roti ke urut lagi jakut tajuk.
Mampu tanya tablo sabuh bungkuh mi, sabuh bungkuh pecah. Lagi aja ket pahala wajib bila Allah. Masya Allah. Cuma menyota wajib. Lagi semayang wajib, nak semayang Jumat, nak semayang Isya, Maghrib dan sebagainya lah semayang fardu. Bukan oleh Nabi. Sambungan hadis bunuh. Man ada faridatan kana kaman ada sab'ina faridatan fima siwahu. Si berangkasa mantang ipubut satu fardu di dalam bulan suci Ramadan, maka bagaikan dia telah mengerjakan sab'ina faridatan fima siwahu. 70 buah fardu tabanding di luar Ramadan. Tak semayang insya bunuh. Hukum semayang insya fardu. Sabuh insya tak pubut nyo bagaikan 70 ge insya kada pubut nyo tabanding di luar. Sehingga tak semayang fardu subuh. Sabuh subuh tak pubut bagaikan 70 ge subuh kada pubut. Lumayan tak tinggai ke pu. Tata darus kita juga di malam hana tak terus subuh kadang. Hadirin yang dirahmati Allah, nyo kenyo harus ingat kelalaian katanya. Iji ke pegah kan lebih get tanyo tinggalkan tahajud. Lebih get tinggalkan tahajud daripada meninggalkan subuh. Menyolong bedah nya mesti dalam perasaan ron. Menyolong bedah tengah malam long sembahyang tahajud, nyo ente hansip dengar sehingga subuh ham rupa. Nya ke pegah ge juga watai malam. Ge juga bawa malam ge pegat niat yang bahwa bak watai malamnya supaya mangat badan nanti tabudah sembahyang subuh. Nyan pahala ngan tersebut get niatnya. Keputuman talik baca Quran kan hana gat baca Quran. Seluruh ibadat fardu paling raya tak sembahyang fardu harus ingat. Pak talik baca Quran tak itikaf di masjid. Nya mandum-mandum rendahnya ilikat mandum tak banding fardu subuh ataupun fardu lain. Nya kenyo yang tak pegang. Persih lagi gedanyo di masyarakat gedanyo, buh gedanyo, keluarga gedanyo, anak gedanyo. Watai uraya sembahyang subuh hana. Tapi sembahyang uraya kan disiplin gede hawai koknya. Ya takbir kan hana gat tekebi dan nek pegang. Hana gat hana sembahyang subuh. Nya perlu pegang. Nya menanti yang tak pegang. Jadi fardu yang kita kerjakan dalam Ramadan bagaikan 70 fardu apabila di luar Ramadan. Masya Allah. Luar biasa. Dalam Ramadan sabuh baru. Tapi luar Ramadan bagaikan 70 boh. Yang sekurung-kurung di balasan. Lemantuk kategori yang bertepatan dengan urut Jumat, bertepatan dengan malam Jumat, berapa lebih lah. Bertepatan dengan malam nuzulul Quran. Sebab malam nuzulul Quran lebih sih. Kalau lebih lah berganda dalam pahala oleh Allah. Bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, walaupun ada pun tanya malamnya malam Qadar, tapi nata sembahyang fardu, nata sembahyang sunat, yang meganda dalam pahala. Masya Allah luar biasa. Makanya jangan kita kejar, jangan kita ketinggalan untuk mengejar ibadat-ibadat lebih-lebih fardu ataupun ibadat-ibadat yang sunat. Getamsilkan kan puasanya kena sabuh kisah bacut lagi sepintas beberapa kisah. Lagi sabuh kisah yang diceritakan bahwa satu rombongan melewati satu sungai. Geken le komando uji komandan, satu rombongan akan melewati satu sungai di malam yang cukup seput. Geken nyo wahai pasukan lon mandum, nyo tanyo akan melewati satu sungai, kita akan berjalan kaki. Untuk pupu yang megila cok. Pupu yang megila, watai megila tawe lewati sungai, nyocok pasal lam mumpang, pasal lam kertas, pasal lam balum, hanjutnya pasal lam bajai, perlekap tak pokok cok. Lewatlah. Karena gedinga komandan bono gubega, nah yang kadang-kadang watai kambilha, pupu yang bilha gecok ke pasal lampang, rap naik ke balik, punuh lempat jai ke pasal goknya. Nah yang cuma sekedar agai, karena kagak pegah kacok lah mubacut. Nah yang kadang-kadang BO nak secret gecok. Nah yang sebahagian mesti nak dah gecok. Bohu tacok teman bate dumtah pahjai begila. Ho dah nak ba bate. Duda lewatlah kerungnya, watai lewat kerung. Teruklah goknya ba alam yang penuh. Megekalan wahai pasukan lon acita buka legata putra yang tacok bunuh. Bangga mandum-mandum meh intan berlian permata. Cukup telah urung yang hana cok bunuh. Yang cok dik pakan long dik tak long cok. Menokeh urung yang cok pahala lam Ramadan. Gecok pahala ngan iktikaf di masjid, gecok pahala ngan ikuti pengajian, gecok pahala ngan jamaah, gecok pahala ngan baca Quran, gecok pahala ngan sembahyang tarawih. Nagak cok bagi dia kopi. Nyakan pahala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nyo gambaran tanek pegah supaya ngak timuh semangat lom ditanya. Yang kejut tengah tajak, tengah taduk, tengah ta'i subhanallah subhanallah. Ataupun subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah la ilaha. Baca ajuknya pahala, masya-Allah luar biasa. Ya tak gejuk pahala oleh Allah menyolam Ramadan. Lagi lu pegah bunuh ju.
tamsilan lagi urung gecok muh guna rumah yang hana cok rumah yang jai cok cukup berat tenang kan cukup tulah yang hana cok mesti krek pi habak ge alah puta cok rumah bate pi ada hoda nak ba rumah batenya padahal bate ge ba alam yang pun kepala muh mendum lagu pakon hana lum cok menukuh gambaran pahala yang nujuk oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali pada pembahasan kita guna baru dua macam lu pegang, yaitu cara Allah Taala mengampuni dosa seorang hamba. Yang pertama adalah hamba itu harus masuk dalam pintu taubat. Taubatnya ni payah tak kekang draw tak dosa, be ruh-ruh dalam dosa. Sehingga wate babah tanya ini semulit, harus tak semulit. Watai tanya galak hati kepada suatu dosa, tertinggalkan. Hanruh li tak pupuk dosanya, baru kena taubat. Menyokkan lagi nyan, mantang lagi biasa, si anak kena taubat. Walaupun kita telah berbuat ibadat. Yang kedua tadi, yaitu dengan memperbanyak amal ibadat. Sebenarnya macam panjang ukur. Kiban teman, terpegah dong tu kasipnya. Kasipnya tang. Mungkin kadang-kadang nang kesibukan lain untuk tak boleh ibadah. Karena jihla cara-cara juga pegah li para ulama dalam kitab sangat banyak cara Allah Taala gak ampuni dosa-dosa hamba. Cuma dua macam sagai lu pegahnya. Yang pertama, masuklah dalam pintu taubat, istighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah. Yang kedua, perbanyak amal ibadah. Mudah-mudahan getanya dengan tatamung dalam bulan Ramadan yang di awal Ramadan nilai tambah tubuh dengan berlumur dosa. Mudah-mudahan saja Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa gedanya, dan di penghujung daripada Ramadan kita dapat menjemput pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harap Allah semoga amal ibadah gedanya diterima, dan apabila kita kembali menghadap Allah, mudah-mudahan kita membawa husnul khatimah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.